Korban pesugihan di bawah pohon beringin. Malam di desa tepian. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki gunung, terdapat sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah hutan lebat. Pohon itu telah berdiri selama ratusan tahun, dan warga desa percaya bahwa pohon itu adalah tempat tinggal makhluk halus. Tidak ada yang berani mendekat ke sana, terutama pada malam hari. Konon, pohon itu adalah tempat untuk melakukan pesugihan. Sebuah ritual mistis untuk mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Namun, malam itu, Suparno, seorang lelaki tua yang hidup dalam kemiskinan, berdiri di bawah pohon beringin itu dengan tekad bulat. Keadaan ekonominya semakin terpuruk, dan utang yang terus menumpuk membuatnya terdesak. Dia tidak lagi memikirkan risiko atau akibat dari perbuatannya. Yang dia inginkan hanyalah kekayaan untuk mengubah hidupnya yang penuh penderitaan. Suparno menggenggam erat sepotong kain merah, simbol dari pesugihan, dan mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh seorang dukun sakti yang tinggal di ujung desa. Dalam kegelapan malam, hanya suara desiran angin dan dedaunan yang terdengar. Ketika Suparno menyelesaikan mantranya, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menyeramkan, menggetarkan nyali siapa saja yang mendengarnya. "Mau kau serahkan siapa sebagai tumbal?" Suara itu berbisik di telinga Suparno. Suparno menelan ludah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi ketakutan dan keraguan memenuhi pikirannya. Aku akan mencari seseorang," jawabnya gemetar. Suara itu tertawa lagi, lebih keras dan mengerikan. "Kau punya waktu 7 hari. Jika tidak, nyawamu yang akan menjadi tumbal." Dengan janji itu, angin berhenti bertiup dan suasana kembali sunyi. Suparno segera berlari pulang, jantungnya berdegup kencang. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa hidupnya telah terjual kepada kekuatan jahat yang bersembunyi di balik pohon beringin itu. Tumbal pertama hari-hari berlalu, dan Suparno merasa beban yang menghimpitnya semakin berat. Dia tahu bahwa dia harus segera mencari seseorang untuk dikorbankan. Tidak ada cara lain. Setiap malam, bayangan wajah iblis yang menghuni pohon beringin itu terus menghantui mimpinya. Suatu hari, Suparno bertemu dengan seorang pemuda bernama Wanto, yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Wanto dikenal sebagai anak yang baik dan suka membantu, tetapi sayangnya nasib mempertemukannya dengan Suparno yang sedang putus asa. Suparno melihat kesempatan ini sebagai jalan keluar dari masalahnya. Dengan licik, dia mendekati Wanto dan menjanjikan pekerjaan dengan bayaran besar di luar desa. Tanpa curiga, Wanto menerima tawaran itu, berpikir bahwa ini adalah kesempatan baik untuk membantu keluarganya. Malam itu, Suparno membawa Wanto ke pohon beringin dengan dalih bahwa mereka harus melakukan sebuah ritual sebelum memulai pekerjaan. Di bawah sinar bulan yang samar, Suparno mengeluarkan kain merah yang telah dia simpan, dan tanpa perasaan, dia mulai melantunkan mantra yang sama seperti sebelumnya. Saat Suparno menyelesaikan mantranya, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan suara tawa iblis itu terdengar lagi. "Bagus, Suparno. Tumbal pertama telah kau berikan. Tunggu imbalannya di hari ketiga." Wanto yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Matanya terbelalak saat dia merasakan sesuatu yang dingin merambat di seluruh tubuhnya. Sebelum dia sempat berteriak, sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam kegelapan pohon beringin, dan Wanto menghilang tanpa jejak. Suparno berdiri membatu, melihat pemandangan mengerikan itu. Dia tahu bahwa dia telah mengorbankan nyawa seseorang, tetapi pikirannya dipenuhi oleh janji kekayaan yang akan segera dia dapatkan. Harga dari kekayaan. Pada hari ketiga setelah Wanto menghilang, Suparno mulai menerima apa yang dijanjikan. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumahnya dipenuhi oleh emas dan perhiasan. Sawahnya yang dulu kering dan tandus, kini berubah menjadi ladang yang subur, dan semua hutangnya seakan lenyap begitu saja. Namun, kekayaan itu tidak datang tanpa harga. Suparno mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitar rumahnya. Pada malam hari, dia sering mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya, suara tawa yang menyeramkan di luar jendela, dan bahkan bayangan yang bergerak di sudut-sudut gelap rumahnya. Namun, Suparno tidak peduli. Kekayaan yang dia peroleh telah membuatnya terlena. Dia mulai hidup mewah, mengadakan pesta besar di rumahnya, dan membuang semua rasa takut yang pernah menghantuinya. Orang-orang desa mulai iri dan heran melihat perubahan drastis pada Suparno, tetapi tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, ketika pesta sedang berlangsung di rumah Suparno, tiba-tiba terdengar suara tawa yang sama seperti di bawah pohon beringin.
tetapi kali ini lebih keras dan mengerikan. Semua orang terdiam dan suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam dan kegelapan menyelimuti semuanya. Orang-orang mulai panik, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi pintu dan jendela rumah Suparno terkunci rapat. Suparno yang ketakutan berusaha memanggil nama Tuhan, tetapi suara itu tidak mau berhenti. Tiba-tiba bayangan besar muncul di tengah ruang tamu, menampakkan sosok yang tinggi dengan mata merah menyala. Waktu 7 hari sudah habis, Suparno. Suara itu menggelegar, membuat seluruh rumah bergetar. Suparno jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. "Tolong jangan ambil nyawaku, aku akan mencari tumbal lagi." Pinta Suparno dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa sinis. "Terlambat, Suparno. Kau telah melanggar janjimu. Sekarang kau harus membayar dengan nyawamu." Dalam sekejap, sosok itu melompat ke arah Suparno dan menelannya dalam kegelapan. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam, membeku dalam ketakutan. Ketika lampu kembali menyala, tubuh Suparno telah menghilang, meninggalkan rumah kosong yang dipenuhi oleh harta benda. Kematian yang menghantui. Setelah malam itu, desas-desus tentang rumah Suparno menyebar di seluruh desa. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Pohon beringin yang dulu dianggap keramat, kini menjadi tempat yang paling ditakuti. Orang-orang percaya bahwa Suparno telah menjadi korban dari pesugihan yang dia lakukan, dan jiwanya kini terjebak di pohon beringin itu, menjadi bagian dari kutukan yang tidak pernah berakhir. Namun, cerita ini tidak berakhir di sini. Setiap malam, di bawah pohon beringin itu, terdengar suara tangisan dan rintihan. Mereka yang lewat di dekatnya sering merasakan kehadiran makhluk tak terlihat yang mengikuti mereka sampai ke rumah. Anak-anak kecil yang bermain di hutan seringkali pulang dengan mata merah dan ketakutan, mengatakan bahwa mereka melihat Sok Suparno berdiri di bawah pohon beringin, mengawasi mereka dengan tatapan penuh dendam. Orang-orang desa mulai mengadakan ritual pembersihan untuk menenangkan arwah Suparno, tetapi tidak ada yang berhasil. Pohon beringin itu tetap menjadi tempat yang terkutuk, dan setiap kali seseorang mencoba mendekatinya, mereka tidak akan pernah kembali. Suatu hari, seorang dukun sakti dari desa lain datang untuk mencoba mengusir kutukan di pohon beringin itu. Dengan membawa alat-alat ritualnya, dia berdiri di bawah pohon itu dan mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikannya, angin kencang berhembus dan pohon beringin itu mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, suara tawa menggelegar terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Sosok Suparno muncul di depan sang dukun dengan wajah yang dipenuhi luka dan darah. "Kau tidak akan bisa mengusirku," katanya dengan suara serak. "Aku telah menjadi bagian dari pohon ini. Siapapun yang mencoba melawan akan bernasib sama seperti aku." Sang dukun mencoba melawan, tetapi kekuatan Suparno terlalu kuat. Dalam sekejap, dia terlempar jauh, jatuh dengan tubuh terbakar oleh api gaib. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa melarikan diri, ketakutan bahwa kutukan Suparno akan menyebar ke seluruh desa. Warisan kutukan. Setelah kejadian itu, pohon beringin di desa itu benar-benar menjadi tempat yang terkutuk. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan pada siang hari. Cerita tentang Suparno dan pesugihannya menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi, sebagai peringatan bagi mereka yang tergoda oleh janji kekayaan instan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh warga desa. Kutukan Suparno tidak hanya terikat pada pohon beringin itu. Setiap kali ada seseorang yang berniat untuk melakukan pesugihan, Suparno akan datang untuk menuntut tumbal. Mereka yang pernah berurusan dengannya akan mengalami nasib yang sama, terkunci dalam lingkaran kutukan yang tak pernah berakhir. Desa itu akhirnya ditinggalkan oleh para penduduknya, yang tidak sanggup lagi hidup dalam ketakutan. Pohon beringin itu kini berdiri sendiri di tengah hutan yang sunyi, menjadi saksi bisu dari kisah tragis Suparno dan orang-orang yang tergoda oleh pesugihan. Mereka yang masih berani mendekat sering mendengar suara tawa yang menyeramkan, dan terkadang mereka melihat sosok Suparno berdiri di bawah pohon, menunggu korban berikutnya yang akan terperangkap dalam kutukannya. Dan cerita ini berakhir dengan satu pesan. Tidak ada kekayaan yang sebanding dengan harga sebuah nyawa.